Nah, eh, yang ini udah dibuka ya, yang masih kosong yang kita coba simulasi. Nah di sini kan kita sudah lihat dari tim Jaganata sudah memasang 11 baterai, tinggal satu baterai lagi yang belum kita pasang. Mungkin bisa kita coba simulasikan untuk dipasang. Nah untuk proses pelepasannya kita akan membutuhkan obeng ya, dan ini sebenarnya cukup banyak. Ada, kalau misalkan kita ingin membongkar secara keseluruhan, berarti semua skrup ini perlu dilepas. Cuman untuk mempersingkatnya, kita bisa melepas hanya tutupnya aja. Nah tutupnya itu berarti yang ujung-ujung ini. Nah tetapi proses pengangkatannya berarti kita butuh mengangkat secara vertikal. Kalau misalkan terdapat alat bantu mungkin akan mudah, tetapi kalau tanpa alat bantu mungkin ya perlu dibongkar seluruh boxnya. Mas bisa tolong bantu? Biar merasakan kan? Ini baru baterai. Jadi ketika dibuka, dia walaupun sudah ada di dalam kan gue bilang tapi plastik ini dia tidak fully cover terhadap air ya. Kita ada case di mana dari customer ketika melakukan delivery ternyata boxnya ini ditaruh di kapal dan kapalnya terkena hujan tanpa ada penutup apapun dan akhirnya semuanya lembab. Bahkan ketika kita buka ini di sini sudah terdapat bercak-bercak air, bahkan sampai ada pack yang ininya pun dia sudah sangat basah sampai hancur. Nah ini jangan sampai terulang di project ini, jangan sampai ya wajib diberikan terpal. Nah ketika delivery dia terdapat beberapa kabel-kabel sebenarnya. Nah ini ada kabel grounding, kemudian ada plug juga dan kabel Ethernet. Walaupun jadi sebenarnya ya ini salah satu delivery aja sih yang apa namanya tidak wajib digunakan, tetapi mungkin bisa membantu dalam beberapa case misalnya. Nah, ini saya buka ya Pak ya. Ini yang mungkin cukup membantu ketika pemasangan. Atau udah ada yang dibuka ya Pak sebelumnya? Ini terdapat lifting lock. Nah lifting lock ini bisa kita pasang di sini. Nah untuk mengangkat misalnya, nah lifting lock ini. Jadi kalau misalnya kita perlu mengeluarkan, mungkin akan lebih mudah ketika kita menggunakan lifting lock ini. Jadi misalnya ada harness gitu, nanti bisa kita angkat beberapa orang untuk narik ini keluar. Kira-kira kemarin ngangkatnya ngomongnya gimana? Potong berapa kali? Oh. Empat.
ada harnessnya ada nggak? Atau Ini langsung pegangan. oh Di vertikalin dulu nih, ya kan? Berdiriin. ada harness nggak Pak? Atau tali yang ada dua. Ini panjang 50 meter ya. atau 40? Oh 40 Pak. Pantesan nggak kuat ya Pak? Kali ya, 155. Bahkan ketika ditimbang itu ada 138, 138 sih sebenarnya. Kelihatan dia kita. Iya. Kita berdua ini. Mantap. Gitu katanya. Udah. Muter kan? Muter. Kalau ini cuman foto aja. Kemarin sendiri. Oh? Kemarin sendiri. Oh. Berarti latihan gym Kontin Pak? Jun. Dan mulai. Nah, jadi dari baterai ini dia kan akan memiliki masih kisi-kisi nih di sini ya. Dari kisi-kisi ini kadang ketika misalkan ada kerikil ya dari nah waktu itu kita ada kejadian dari customer kita juga melakukan pengangkatan secara manual. Nah, yang mereka lakukan adalah ketika baterai sudah dikeluarkan, mereka letakkan di tanah. Nah, ketika ditekan di tanah, maka kerikil-kerikil ini ada yang nempel di bagian bawahnya si baterai. Dan ketika dimasukkan, kerikil-kerikil tersebut akhirnya berjatuhan di baterai yang di bawahnya. Dan akhirnya menyebabkan resiko di mana kerikil-kerikil tersebut bisa masuk ke dalam batu-batuan ini, masuk ke lubang-lubang ini. Dan akhirnya dari kami meminta agar dilakukan pembersihan lagi dan itu akan memakan waktu. Nah, karena di site kemungkinan besar kan pengangkatannya akan dilakukan secara manual juga. Maka request kami adalah setelah kita melakukan pengangkatan, kita siapkan area yang memang bersih untuk meletakkan si baterai ini. Misalkan dari paletnya kita pasang atau misalkan dusnya ini kita pasang. Nah, baru kita pasang si baterainya. Berarti langkah pertama dari baterai nanti kita pasang, cuma kita siapkan dulu wadahnya. Misalkan dari pengangkatan ketika delivery si PCS ini terdapat box ini, terdapat papan ini. Nah, kita bisa gunakan papan ini sebagai media untuk penyimpanannya dulu. Kira-kira 4 orang volunteer untuk mengangkat. Nah, 4 orang untuk mengangkat, kemudian mungkin 1 orang atau 2 orang untuk mengeluarkan si boxnya. Berarti ini perlu di atau enggak? Dia agak-agak kurang sini. 6 orang berarti. 6 orang. Nah, ini agak geser untuk di dapat ke 3. Nah, mungkin seharusnya ketika diangkat sekaligus melepas ini. 6 orang cukup. Tampaknya ya, Pak. Diangkat lagi Pak. Ayo. Nah, kemudian ini kan sudah diangkat ya. Nah, ini tujuan untuk keluarin aja. Sementara untuk masukin kita bisa menggunakan handle-nya lagi. Nah, di salah satu box ya, box yang ini. Oh, Yang panjang itu. Box nomor 1 ini terdapat handle. Ini boleh diangkat lagi, ini agak
Dapat handle baterai ini yang bisa kita pasang di iya. Jadi yang listrik mas ini bisa kita lepas. Sekarang saya pakai mobil. Stang dari mana? Tambahin kardus, udah pasti nggak salah dong. Dan dipasang sampai ujung ya. Kalau misalnya masih setengah, kadang bisa patah si Bautnya. handle-nya. Nah, kita akan memindahkan ke sini. Jadi kita pastikan areanya sudah rapi. Mungkin bisa disiapkan dulu baterainya ke sini. Nanti ada si kapannya juga dipindah ke sini. Karena kita bisa kasih kira-kira ada volunteer untuk memindahkan ke sini? Satu-satu masing-masing. Apa itu? Patah? Hati-hati. Nah. Oke, diputar. Kemudian baru kita angkat ke dalam sana. Nah kira-kira ini ketika misalnya kita sudah masuk, parah dulu, sambil ada yang nahan, baru nanti ini dilepas. Sebenarnya simulasi yang paling bagus tuh kalau gimana cara pasang ke atas ini. Kalau ke atas ini sih sebaiknya memang ada meja alat untuk kerekan lah ya, lebih baik lah ya. Kerekan masuk kemudian dorong ke sana. Atau misalkan ada alas scaffolding naik secara bertahap, cuma memang tetap beresiko. Bukan Pak, tetap ini lokasinya remote area Pak. Pakai takum. Iya takum. Oh itu juga sempat ada ide, ya udah boxnya lagi aja disusun jadi tangga, cuman ya nggak tahu lah boxnya kan takutnya konstruksinya roboh malah. Oke. Mungkin bisa kita coba. Baru tangga. Ini bisa ini bawah kalau atas selesai. Masuk. Oke, sorot. Bakar tuh. Ambil yang depan, yang bawahnya seperti Kemudian paling atas. proses 40 kilo baru dorong. Hati-hati tangan, jangan di depan sampai dorong. itu lebih repot dari kita masang baterai. Hah? Lebih repot dari sana baterai. Ini bawanya aja orang apa ya? Apa ya? Mau kabinnya Pak? Jangan diangkat dikit dorong. Sampai bunyi itu.
Lalu yang berikutnya perlu kita pasang adalah angkur-angkur nih, baut skrup-skrup ini. Dan skrup-skrup ini ada di box nomor box yang nomornya ada bautnya. Nah, di sini ada skrup ini. Jadi skrup ini yang kita pasang. Lumayan. Kemarin kita Pak yang naikin ini. Sebisa mungkin semua dari skrup ini terpasang. Jadi mas-masnya ada 4. Nah, tetapi ternyata ada beberapa yang karena memang kurang pas ya dari segi manufaktur itu tidak bisa masuk nih. Kayak dia crash. Kayaknya Kalau gini sama Pak, ini. kalau menurut saya dia ada misalnya disusunnya di bawah, kunci naik ke atas. Kalau kita susunannya berbeda, strukturnya berubah. Makanya ininya akan geser. Iya, dia memang keren. Tapi beberapa Karena bobot kejadian, 140 dia. tapi kejadiannya seperti ini sih. Dan masukan dari kami ya, tim Indonesia minta agar lubangnya diperbesar atau enggak arah ini dirubah. Cuman produksi baterai yang sudah jadi nggak bisa dirubah. Jadi tetap harus dipasang, tetapi mungkin tidak harus semuanya. Karena tapi minimal dalam satu baterai harus ada yang terpasang satu minimal. Karena apa? Karena si bagian skrupnya ini dia adalah grounding. Jadi harus terpasang minimal satu. Nah, mungkin kita lanjut ya. Kita pasang. Untuk yang ini kayak mentok. Nah, di sini kayak masih bisa. Pasang baut maksimum yang bisa dipasang, minimum 1 piece untuk grounding body ya. Iya. Nah, yang kadang kalau menggunakan menggunakan apa istilahnya obeng, ini kurang pas. Jadi perlu pakai kunci sok ya sebaiknya. Ada kunci sok nggak ya? Yang bisa digunakan? Dari kemarin nggak lihat sih. Nggak ada. Nggak ada. Itu nggak ada. Itu kunci pas semua. Ada kunci pas. Itu ukuran berapa? Kan. Ada yang nyari kunci sok tadi. Kunci sok. Ini bisa kan? Yang ngereyek aja lah. Tapi kalau mereka strukturnya misalnya, kita nggak tahu. Bisa kali. Bisa itu pakai itu. Mana itu sistem Kalau kita sekarang kan berapa? bisa Pakai penentuan. Ekstensinya mana? Bisa cabut. Kunci soknya cuma satu ya atau ada beberapa paralel satu bagiannya? Langsung satu. Untuk biasa. Opingnya ya. Yang kecil ya itu mah ya Pak. Iya, yang anak-anak. Anak-anak. 12 tuh lebih bagus. Tiga belas apa? 13. Ada yang bisa masang lebih cepat ya? bisa pasang semua kan. Jangan nanti mereka bongkar. Jangan tadi Kita standar mau kode
biar ketemu ulangan. Kita butuh obeng, di sini ada obengnya. Oh, gue udah segaris. Foto-foto. Jadi di plat ini dia ada 3 jenis platnya. Nah, plat 2 ini dia dipasang di paling bawah. Yang paling bawah 2. Kemudian yang Ada 3 jenis ini plat. ada 3. Kita pasang yang paling atas 1, 2, 3. Nah, kemudian Di atas 3. yang plat ini 2. dia dipasang di antara Baterai. baterai yang di tengah. Plat ini pasang di antara baterai. Ada yang bersedia pasang? Ini karena ini cukup banyak sebenarnya, rekomendasinya ketika melakukan pemasangan menggunakan electric screwdriver kali ya, biar lebih cepat. Iya. Pakai bor itu. Nyoloknya di mana, Pak? Hah? Berarti yang tinggi dulu. Ya di charger dulu. Oh, silakan Pak. Kalau yang mana dulu mau dicoba? Yang bawah, yang atas? Nah, ini yang bawah. Nah, ini untuk silika-silikanya dilepas dulu aja, dikeluarkan. Jangan kentut ya, Bro. Ada orang tua nih. Dan dipastikan di bagian dalamnya itu nggak ada komponen yang terperangkap ya. Kebalik Pak, jadi yang atasnya di bawah. Yang cantolannya di atas. Mana? Ada obeng lagi. Obeng dong. Oke dulu. Hah? Ini ada obeng lagi yang kembang ya. Perbaiknya bawa M4 saya proyek itu kan begini kalau udah naik rekomendasi kayak gitu kalau malah menyusul sebelah bola font dua harus kombinasi mana banyak buku mau pada panggil atau kombinasi Bumi kan kemarin sempat saya perkenalkan ada device namanya dia smart modul. Nah, smart modul ini dia ada di box terpisah yang di deliver. Nah, fungsi dari smart modul ini dia sebagai backup sebenarnya. Untuk ya sistem dengan satu baterai, kita cukup menggunakan smart modul ini. Nah, smart modul ini karena lokasi umumnya smart modul itu terpasang bersamaan dengan smart logger. Nah, tetapi karena kondisinya di panel itu sudah tidak cukup lokasi space-nya, maka ini bisa kita masukkan ke slot yang ada di sini. Nah, pertama kita perlu lepas dulu nih, ada iringnya. Tadinya tuh ada iring-iring seperti ini. Nah, ini perlu kita lepas terlebih dahulu. Kemudian
kita buka yang ini, yang K2 ini, dia ada slotnya. Lalu kita pasangkan ke sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan truk yang sebelumnya digunakan. Tadi katanya mau Apa? Ya, kalau Baik. ya. Ini setelah kita pasang, kemudian kita slotkan ke sini dan kita kencangkan sini. Smart mode. Jadi ini udah dipasang di sini. Nah, nanti kita akan menyambungkan antara kabel ini dengan kabel ini. Nah, ini sudah disiapkan ya. Sebenarnya existingnya pun juga sudah ada kabel yang bisa kita gunakan untuk si K2 ini. Nah, ketika kita bermain di area ini bisa dibilang area yang dimungkinkan memiliki tegangan listrik karena sumber dari auxiliary itu ada di panel RF dan dari sini dari sumber dari UPS. Nah, ketika kita akan melakukan pekerjaan di area ini, sebaiknya kita pastikan bahwa area ini memang belum bertegangan. Jadi kita ukur dulu di dua port ini apakah sudah ada tegangan atau belum. Nah, kemudian ketika ternyata sudah ada tegangan, kita pastikan di sini di outputnya belum ada tegangan. Itu boleh pinjam multimeter. Kita cek ya dari sini, dari L dan M itu untuk apa? Sudah tegangan AC ya? ini AC kan ini? Ya. AC kan? Tidak Oh, ini tegangan. masih di situ. Beli biji itu selek langsung ini. Sip, masih. Ada di sini tidak ada tegangan, juga tidak ada tegangan, maka seharusnya di sini juga tidak ada tegangan. Itu tarikan dari output UPS sama yang auxiliary dia itu untuk bypass. Nah, setelah kita pastikan tidak ada tegangan, baru kita bisa bekerja di area ini. Nah, sistemnya, sistem baterai ini kan dia membutuhkan auxiliary power. Auxiliary power LN ini, dia sebenarnya itu untuk supply ke sendiri system. Nah, tetapi ketika LN ini berarti dia akan supply juga kayak air conditioning juga ke AC, kemudian ke semua baterai pack-nya. Dan mungkin dari AC bebannya terlalu besar untuk disuplai oleh UPS. Oleh karena itu kita pisahkan antara LN dengan UPS. Nah, di sini ya LN auxiliary, dan di sini UPS. Nah, jalur si UPS ini
saat ini dia masih terpisah. Kita harus mengubah si apa istilahnya terminal ini, terminal berapa nih? Nah di sini ada tulisannya terminal XU. Di sini ada terminal XU ya. Nah terminal XU ini awalnya tuh dia live-nya di 12, kemudian dia netralnya di 45. Ketika dia di 12 dan 45 sel ini, maka dia hanya mensuplai dari LN saja. Jadi UPS ini dia tidak mensuplai kemana-mana. Nah, agar kita bisa memisahkan antara UPS dengan LN, maka ini perlu kita pindah ke 23 dan 56. Nah, ketika memindah ini dipastikan bahwa dari UPS dan dari LN tidak ada tegangan. Kalau ada tegangan bisa menyebabkan short. Ya, tidak ada tegangan dulu baru dipindah. Ya, dipastikan tidak ada tegangan baru dipindah. Congkel. Jadi ketika UPS LN1 ini dinyalakan, jadi ini UPS plat dan netral ini masuknya tuh ke Plat cover. Nah, di sini kita menyebutnya sebagai 5 FCB. Nah, sementara yang main auxiliary kita menyebutnya sebagai 1 FCB. Nah, dari si 5 FCB ini dia outputnya itu menuju ke si panel XU ini. Nah, dari XU ini berarti ke yang si 6 dan XU Kita perak-perak nenek buat laporan doang. Oh, 2. Ya, 6 dan 2 ini. Kemudian dia baru masuk ke supply ke 1 TB1. Nah, dari 1 TB1 dia akan mensuplai ke CMU. Nah, tetapi jadi ketika UPS nyala, seharusnya dia nyala. Nah, tapi karena kita ingin mengharapkan agar si smart module ini juga tetap nyala, maka kita hubungkan smart module ini dengan 1 TB1 ini juga. Jadi biar ketika ini nyala, maka ini dan ini juga akan menyala. Nah, untuk power dari si 1 FCB1 ini kan ini baru kita tambahkan ya. Jadi kita perlu menarik kabel ini. Jadi kabel ini dia adalah kabel existing bawaan dari si smart modul. Nah, tetapi memang outputnya adalah seperti ini. Dia terminal ini. Jadi kita lepas. Yang tadi bagus masuk mana? Bangun. Di sini ya, sebenarnya udah kelihatan di sini ada di sini ada kabel warna hitam. Nah, kabel warna hitam ini dia tertulis sebagai 24 volt positif dan di sini tertulis 24 volt negatif. Jadi positif dan negatif. Pada jalan semua mana? Ya, kan pada jalan semua. Itu tadinya lepas kamu di sini nih. Iya, nanti kita Lepas kamu di sini. jadi tadinya dia polnya masuk seperti ini, kemudian kita lepas, kemudian kita sambungkan ke sini karena di sini kan kita lihat dari sini dia masuk ke 1 dan 7. Nah, kemudian dari 1 dan 7, kemudian dia dijumper ke 2 dan dijumper ke 6 ya. Kalau dia dijumper juga dari 6 ke 5 dan juga dari 2 dan ke 3. Jadi kita melihat bahwa iya, 1, 2, 3 itu dia positif, 5, 6, 7 dia negatif. Ya, lalu kita banyak kan di sana. Nah, banyak kan? Oh, 2. Sudah dipotong. Ayo situ aja ya. Nah, berikutnya adalah kita hubungkan kabel komunikasinya. Nah, jadi
Ini adalah CMU ya, dari CMU kita pas hubungkan kabel dari one-nya menuju ke GE4. Hah? Pegang dulu. Nah, kemudian di sini juga Zoom-zoomin aja. sudah ada kabel komunikasi yang sudah ditarik dari satu Enggak dari diberhentiin baterai lu. yang